Oke, baik. Semangat pagi rekan semuanya. Kita akan coba mereview beberapa judul ataupun proposal yang telah dikirimkan kepada saya ya. Oke, terima kasih. Anda sudah bergabung ya. Artinya sudah aktif untuk berupaya memperjuangkan atau berproses untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang layak. Oke, di sini bisa dilihat bahwasanya ada 9 yang udah ngirim, cuma ada satu yang belum ya. Nah, di proposal ini sesungguhnya masih sifatnya adalah em, pembinaan ya, artinya pembimbingan. Kalau nanti udah maju ke seminar proposal, maka ya disitulah kita lebih memantapkan tentang arah riset atau penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa kan. Namun kaedah-kaedah utama yang harus dipenuhi sebagaimana sering saya sampaikan dalam sharing session adalah ya judul itu harus relevan dengan prodi ya. Apakah prodinya ES, AKS, MKS ataupun PBS. Nah, itu untuk yang keduanya apakah secara kuantitatif atau kualitatif. Oke, yang kita lihat yang pertama ini pengaruh jumlah penduduk dan pengangguran. Ini kebanyakan ini kan kuantitatif kan. Nah, di sini kita juga harus pahami ini variabelnya kan jumlah penduduk, pengangguran, pertumbuhan ekonomi ya. Jadi jumlah penduduk, pengangguran, ya, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kan penelitiannya jenisnya adalah murni ya, data sekunder. Artinya apa? Data yang sudah tersedia kan. Nah, pertanyaan untuk menjawab apa relevansinya dengan ekonomi syariah ini yang agak susah kita menjawabnya kan. Maka solusinya adalah dicari variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini. Jadi pertumbuhan ekonomi selain jumlah penduduk dan pengangguran, itu apalagi faktor lainnya ya. Tapi diambil yang ada nilai syariah gitu. Itu untuk menambahkan ada relevansi dengan ekonomi syariah. Kalau ini kan murni ekonomi umum, ekonomi makro kan. Kayak nilai syariah ya macam-macam, mungkin bisa aja inklusi keuangan syariah, literasi literasi syariah atau apa gitu kan. Tapi intinya dia harus sama-sama data sekunder kan. Oke, itu judul yang pertama kan. Nanti sekaligus kita akan kasih trik bagaimana idealnya suatu proposal yang harus ada masalah gitu kan. Oke, nomor dua, penerapan. Nah, ini kan kualitatif ya. Kalau kualitatif sih agak enak. Artinya apa? Kita tidak terlalu kaku dalam membangun suatu kerangka berpikir kan. Tapi pisau analisisnya harus kuat. Anda harus bicara, pahami, bukan hanya bicara, ya, pahami tentang ISAK nomor 35 itu apa isinya, apa karakteristiknya kan, apa indikatornya, apa prosedurnya, apa sistemnya kan. Karena akan melihat apakah eh, Masjid Agung ini sudah menerapkan standar ini kan. Nah ini kualitatif kan, oke, nggak ada masalah kan. Nah, nomor tiga adalah pengaruh digitalisasi perbankan melalui self-service. Nah, ini kalau Anda bicara melalui, itu akan muncul variabel antara ya, digitalisasi perbankan. Digitalisasi perbankan terhadap kepuasan ya. Nah, sebetulnya saya kalau bicara mahasiswa itu kurang srek gitu kan. Kenapa? Ya seperti saya sering nyeleneh kan, mahasiswa menggunakan digital bank syariah segala macam itu sesungguhnya kan bukan karena adanya faktor untuk memutuskan kan. Eh, atau terhadap puas tidak puas, tapi merupakan suatu regulasi. Regulasi adalah ya artinya mau tidak mau ya dipaksa untuk menggunakan. Maka saya menyaranin ini objeknya jangan, lokasinya jangan ke mahasiswa, tapi lebih baik kepada
padanya adalah nasabah gitu kan. Nasabah bank syariah gitu kan. Terserah bank syariah apa. Sehingga marwah penelitiannya itu lebih ada kebermanfaatan. Kalau mahasiswa kan tinggal pasrah doang gitu kan. Dia suka nggak suka ya dia harus pakai ini. Puas nggak puas dia harus gunakan karena regulasinya harus menggunakan itu kan. Dan yang kedua kan mahasiswa juga bukan sebagai pelaku ya, pelaku bisnis yang mempunyai suatu ketergantungan untuk melakukan keputusan atau pemilihan kan. Oke, sebaiknya digunakan bank bank apa jadikan objek kan atau masyarakat kan bank bank nasabah kan. Digital perbankan, self service teknologi. Kayaknya udah kita bahas kemarin ya. Self service teknologi. Oke. Ini pelayanan teknologi ya. Nah, ini kan variabelnya jadi eh, macam-macam variabel X satu, terus variabel mediasi dan Y. Gitu. Jadi alur berpikirnya nanti akan panahnya searah atau dia menggunakan eh, patch analysis gitu kan atau SAM. Jadi X-nya satu ke sini, jadi nanti ada pengaruhnya langsung dan tidak langsung ya. Terus ke sini ya untuk yang M-nya. Nah, ini kaidahnya juga harus dipahami. Jangan sampai kita membuat suatu model tapi kita nggak tahu maknanya. Jadi nanti ada pengaruhnya itu adalah langsung dan tidak langsung, tapi menggunakan X1 gitu kan. Nanti rumusan masalahnya apakah X ini berpengaruh terhadap Y. Yang kedua adalah rumusan masalahnya apakah X berpengaruh terhadap Y melalui M. Itu mediasi kan. Pada nasabah. Boleh nggak kayak gitu ya? Boleh-boleh aja kan. Cuman ya harus dipahami antara hubungan digital, digital apa ini? Digital eh, perbankan, digitalisasi perbankan. Apakah digitalisasi perbankan ini berpengaruh terhadap mediasinya, self service teknologi, pelayanan sendiri gitu kan, digital mempengaruhi pelayanan sendiri. Jadi syarat di mediasi ini harus ada XPM-nya harus ada pengaruh secara teoritis karena bicara kuantitatif semuanya harus bicara ada dasar teoritisnya kan. Apakah DP ini mempengaruhi M? Terus M ini mediasi ini kan self service technology apakah akan mempengaruhi kepuasan kan. Jadi bicara mediasi ini dia bertingkat. Pertama, digital ini berpengaruh terhadap self secara teori dan nanti setelah dia melalui tingkatan ini maka akan masuk kepada tingkatan kedua kan. Jadi kalau ilustrasi lain gini lah saya sering katakan. Yang dikatakan dia sebagai mediasi gini. Pertama ada layanan, oke kan? Terus ada kepuasan dan naik lagi levelnya adalah ke loyalitas. Nah, ini tahapannya. Kalau kita menggunakan mediasi ada tahapannya. Layanan yang bagus, maka dia puas, setelah puas dia loyal. Nah, apakah di sini berlaku secara teori? Layanan udah pasti dia mempengaruhi kepuasan dan kepuasan akan mempengaruhi loyalitas. Maka kita ukur dia menggunakan mediasi. Kalau misalnya dia tidak ada peningkatan kayak gini, maka setara dia. Hubungannya menjadi X. X-nya satu, X1 dan X2. Sama juga dengan ini. Kalau ini dia setara, maka dia akan menjadi variabel independen biasa. Jadi pengaruh digital perbankan terhadap kepuasan dan pengaruh self ini terhadap kepuasan gitu kan. Nah ini harus dicari teorinya. Saya bukan mengatakan ini salah atau apa gitu kan. Tapi dalam membangun suatu model penelitian di kuantitatif harus ada dasar teori. Oke. Nomor 4, pengaruh penerapan standar. Penerapan standar akuntansi, transparansi, dan sistem pengaturan terhadap akuntabilitas keuangan kan. Kan ini udah pernah saya review juga gitu kan. Kita harus benar-benar meyakini ya, dalam kuantitatif pada saat kita membuat variabelnya panjang begini, itu definisinya apa gitu kan? Penerapan standar akuntansi zakatnya ada nggak definisi variabelnya? Makanya variabel itu dalam kuantitatif harus tegas, kayak transparansi dia tegas. SPI dia satu paket gitu kan. Nah di sini terlalu panjang.
penerapan standar akuntansi zakat kan. Ini coba dicari definisi operasional, definisi variabel. Karena dalam kuantitatif itu definisi variabel harus berdasarkan kepada ahli, bisa dari buku, bisa dari undang-undang dan seterusnya kan. Terhadap akuntabilitas keuangan kan. Apakah, pertanyaan kan gitu, apakah akuntabilitasnya akan dipengaruhi oleh tiga hal ini? SPI, transparansi, dan standar akuntansi zakat. Kalau ada ya oke kan. Karena ini adalah data kuesioner ya, data kuantitatif, data primer kan. Ini yang harus kita pahami. Dan seperti yang sering saya katakan, relevansi dengan prodi, kalau dalam hal ini pasti akuntansi kan, itu harus kita lihat di Y. Jadi Y inilah yang menunjukkan adanya relevansi ya. Relevansi itu adalah kaitan dengan prodi kan. Kalau kepuasan, oke lah, ini kan ekonomi kan. Loyalitas, apa tadi kan pertumbuhan ini juga ekonomi. Tapi pada saat kita bicara adalah akuntabilitas, apakah akuntabilitas ini bagian dari akuntansi syariah kan? Atau bagian dari akuntansi? Kalau iya lanjut. Tapi kalau bagian dari manajemen, akuntabilitasnya kan pertanggungjawaban gitu kan. Kalau bagian manajemen maka larinya ke lain. Maka alternatifnya bisa diganti dengan misal akuntabilitas laporan keuangan gitu kan. Biar nampak akuntansinya kan. Bisa sih akuntabilitas, tapi akuntabilitas laporan. Tapi kembali kepada definisi lagi, misal kan. Atau langsung aja ke kualitas laporan keuangan kan. Nanti cari teorinya. Jadi kita nggak bisa membangun satu model panah-panah ini tanpa adanya teori yang mendukung. Teori itu dibagi tiga. Yang pertama adalah teori mendefinisikan variabel ini. Ada definisinya, ini wajib dari buku, apakah variabel X, M, Y. Yang kedua, teori atau referensi yang mendukung indikatornya. Indikator setiap variabelnya harus ada, kan? Itu boleh pakai artikel. Dan yang ketiga adalah hubungan atau kaitan X terhadap M terhadap Y atau X terhadap Y itu juga harus didukung oleh suatu teori, baik itu grand teori ataupun teori dari buku ataupun dari artikel yang layak untuk mendukung hubungan antara variabel X pada Y tadi kan. Oke, lanjut. Ya, nomor 5 belum ngirim, nomor 6 pengaruh penerapan standar akuntansi sama ya, nomor 6 ya. Ini sama dia. Bedanya yang tempat itu kan. Pengaruh penerapan standar akuntansi sistem internal terhadap akuntabilitas. Sama ini. Cuma bedanya di sini ada transparan, ini enggak ya. Oke, silakan nih sama ini kasusnya kan. Dicoba diulik lagi gitu kan. Variabelnya dimantapin lagi dan keterkaitan dengan laporan keuangan kan. Ini akuntabilitas keuangan sama ini. 78 belum ngirim, jadi nggak bisa kita review. Yang nomor 9 terakhir pengaruh kualitas layanan dan kepuasan. Nah ini yang tadi sama kaidahnya kan. Nah ini kan oke nih. Ini tempatnya tidak di mahasiswa gitu kan, udah di kantor cabang pembantu PSI ya. Oke, kalau ini nggak masalah ya kualitas layanan, kepuasan terhadap loyal. Boleh nggak kepuasan dijadikan melalui tadi boleh, tapi kan bisa aja dijadikan X. Yang jadi masalah itu tidak semua X bisa dijadikan mediasi. Tapi semua mediasi ini bisa kita jadikan X karena dia punya pengaruh langsung ya. Tapi kalau mediasi dia bertingkat kayak gini. Layanan naik kepuasan, setelah puas dia loyal. Oke, itu sekilas tentang judul ya. Nah, yang kedua, poin yang sangat penting dalam proposal itu adalah identifikasi masalah. Jadi pada saat saya bicara identifikasi masalah, ini harus termaktub ya, termaktub atau dijelaskan atau diceritakan kan, diuraikan di poin latar belakang masalah kan. Sebetulnya saya nggak perlu lagi menjelaskan poin-poin yang ada latar belakang masalah, cuma mencari identifikasi masalah aja. Identifikasi masalah itu secara umum
Yang pertama adalah sama ya antara kuanti dan kuali yang bersama kan. Kita harus ada isu utama. Ya. Oke, isu utama di kualitatif itu beradanya pada konsep. Kita sering gunakan istilah konsep atau pisau analisis. Oke, yang kualitatif kan. Seperti tadi adalah penerapan itu kan, penerapan ISAK gitu kan. ISAK 45 misalnya kan. Nah, ini adalah sebagai pisau analisisnya. Sehingga isu utama itu adalah kita melihat apakah ini sudah diterapkan di Basnas tadi kan, apa di masjid tadi kan. Ini harus kita lihat secara umum apakah sudah diterapkan. Umum apakah telah diterapkan gitu kan. Kalau terapkan tentu ada output atau datanya kan. Atau boleh juga nanti hasil wawancara ya. Oke, itu yang umum. Isu utama ya. Kalau di kuantitatif, dia hampir sama, cuman dia bicaranya variabel Y. Ini bicaranya di variabel Y. Misalnya tadi bicara kepuasan. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kepuasan? Apakah ada masalah dengan kepuasan? Atau bisa diambil dicari yang lebih umum lagi kan? Apa indikator tidak puas kan? Tidak puas atau apa dampaknya kan? Ini kan gampang aja, bisa lihat dari jumlah nasabah, kan, dari jumlah omset, dan lain-lain yang menunjukkan adanya dampak jelek dari kalau variabel Y tadi tidak berjalan dengan baik. Ini yang lebih umum lagi kan. Nah, di sini ada tambahan. Tambahan adalah kita bicara indikator Y itu apa gitu kan. Y itu apa masalahnya? Kalau ada gitu kan. Indikator Y puas itu kenapa? Apa indikator puas gitu kan? Apakah sudah sesuai kan? Kalau misalnya dampaknya umum juga seperti jumlah nasabah yang berkurang, maka ini idem dengan yang di atas, cukup satu aja. Tapi kalau indikator ini bisa kita tambahkan untuk memperkuat dampak secara umum kan? Dampak secara umum apa tadi? Ya nasabahnya tidak berkurang kan? Omsetnya menurun dan seterusnya dan seterusnya. Tapi apakah itu sudah kuat sebagai indikator eh, kepuasan? Silakan dilihat indikatornya. Karena dalam kuantitatif wajib ada indikator kan. Oke, itu isu utama ya, kuanti dan kuali. Nah, isu isu khusus, isu spesifik ya, atau khusus. Ini beda juga dikit. Kalau dia kualitatif itu lebih gampang. Dia bicara hanya menguliti indikator kan, indikator pisau analisis atau teori tadi ya. Bisa dalam bentuk ciri-ciri, bisa dalam bentuk karakter, tergantung dari bisa yang kita gunakan ya. Karakter, bisa dalam mungkin dalam bentuk indikator dan lain-lain yang menunjukkan konsep tadi, menunjukkan teori tadi ya, teori tersebut sesuai ya. Cukup itu aja kalau isu khusus di kualitatif. Kalau di kuantitatif, nah ini agak banyak. Kenapa? Dia harus bicara variabel Y, harus menjelaskan semua variabel Y, semua masalah pada variabel X. Kalau ada tiga berarti tiga beserta indikatornya gitu. Ini mencari masalah di variabel pendukungnya X-nya kan. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif ya sudah. Misalnya penerapan tuh bentuk penerapan tuh apa tahapannya? Misalnya penerapan tuh mulai dari pencatatan, apakah dia udah catat dengan benar, pengarsipan, apakah dia udah diarsip, terus pelaporan, pengukuran, perhitungan dan segala macam kan. Tapi di kuantitatif dia lebih luas lagi. Kita harus gali semua variabel-variabel X yang kita gunakan kan. Gitu. Nah, yang ketiga ini hanya berlaku untuk kuantitatif, research gap. Oke. Ini hanya untuk kuantitatif. Ini artinya adalah apakah penelitian sebelumnya
penelitian relevan sudah apa masalahnya kan? Penelitian relevan ada gap, harusnya ada gap, harus ada gitu kan. Salah satu gap yang paling gampang itulah hasil yang tidak konsisten kan, hasil yang beragam. Apa yang beragam? Kan sebelumnya sudah banyak nih penelitian-penelitian yang melakukan ini kan. Jadi ada penelitian yang 3 orang meneliti bahwa layanan apa kualitas layanan itu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Ada 3 peneliti, sebutkan nama peneliti si A, si B, si C kan di latar belakang masalah kan. Ada juga dua, dua atau 3 atau 4 peneliti yang hasilnya berpengaruh tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Maka itu yang kita ungkapkan kan. Adanya hasil penelitian yang belum konsisten menggunakan variabel yang sama. Itu kalimatnya bisa boleh sama ya. Tapi ini juga harus dijelaskan penelitian siapa-siapa aja yang tidak sama gitu yang harus disampaikan di latar belakang masalah kan. Oke, itu ya. Nah, terakhir, bagaimana membangun latar belakang masalah? Ini sering saya harus dilakukan, gitu kan? Kita harus melakukan pemetaan secara deduktif, kan? Mau kuanti, mau kuali, silakanlah secara deduktif itu dari umum ke khusus. Oke, apa yang harus dibahas? Yang pertama, gambaran umum. Jangan larinya jauh kan, objek penelitian atau substansi penelitian yang relevan. Jangan terlalu jauh bicara Bursa Efek Indonesia nggak perlu ya. Tapi kalau misalnya objeknya adalah perbankan, ceritalah perkembangan perbankan gitu kan. Ceritalah pentingnya perbankan syariah di Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi, dalam meningkatkan ekonomi, dalam menekan kemiskinan atau apa kan. Tinggal cari aja ini adalah kutipannya kan. Cari kutipan atau referensi ya biar nggak bingung kan, tapi yang relevan ya. Nah, yang kedua, kita bicara fokus penelitian. Ingat, kalau fokus penelitian itu eh, beda ya, beda istilahnya aja kan. Dalam kuantitatif, dia adalah variabel Y. Dalam kualitatif, dia adalah pisau analisis atau konsep kan. Variabel Y atau konsep dalam penelitian kuantitatif, kualitatif. Konsep ya dalam atau pisau analisis ya. Oke, jadi variabel harus dijelaskan untuk mendukung bahwa yang di atas tadi memerlukan adanya variabel Y kan. Jadi untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah maka diperlukan adanya kepuasan nasabah atau apa segala macam kepuasan nasabah bla 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 ceritakan itu kan. Yang ketiga, jelaskan kalau di kuanti ya. Kalau kuanti di sini dia eh, turunannya ada variabel X juga dijelaskan. X dijelaskan. Oke, untuk yang kuanti ya. Kalau yang kuali nggak ada yang itu. Ketiga ini gambaran sekilas kan tempat penelitian. Ini hanya berlaku untuk kualitatif dan kuanti data primer atau kuesioner. Kalau yang data sekunder seperti pertumbuhan ekonomi tadi nggak perlu ya, hanya untuk itu ya. Yang keempat, ini baru bicaranya permasalahan penelitian. Ini yang penting tadi kan. Ini harus ada penelitian atau cerita tentang indikasi masalah di awal. Indikasi masalah, identifikasi masalah. Nah, ceritakan kalau kuali apa masalahnya tadi kan yang kita buat di atas tadi kan. Makanya saya lebih setuju kita berbicara di sini dulu. Isunya apa? Ini adalah identifikasi masalah kan. Nah, tinggal pindahkan kalau kita udah ada cerita secara kalimat, maka dalam dalam isu yang disampaikan di sini harus dalam bentuk kalimat. Identifikasi masalah itu cukup dalam satu kalimat, tidak banyak menjelaskan, tapi adalah intinya apa gitu kan. Inti masalahnya apa, baik secara isu utama ataupun isu khusus kan, dan riset gap. Nah, di sini adalah penjelasan yang poin identifikasi masalah tadi, sesuaikan dengan data gitu kan, dan fakta kan. Kita kan nggak bisa kucuk-kucuk menjelaskan, menegaskan identifikasi masalah, tapi di sini tidak kita jelaskan kan. Ya paling kalau di penelitian
proposal, ya ini yang perlu harus didudukkan. Kalau ini udah clear, yang lain mah gampang gitu kan. Yang lain apa? Ini sering salah juga nih. Batasan masalah. Itu bicaranya adalah apa untuk ini kan, untuk mempersempit, mempersempit penelitian kan, ruang lingkup penelitian. Jangan mengulang judul kembali. Kalau kita mempersempit variabel, berarti variabelnya apa, indikator variabelnya yang kita sempitin. Kalau ada mempersempit wilayah yang tidak ada di judul, tapi kalau di judul sudah disebutkan, maka tidak perlu lagi dibatasi. Aneh gitu kan. Udah ada di judul tapi batasin lagi. Itulah untuk mempersempit ruang lingkup judul kan. Nah, rumusan masalah ini lebih gampang lagi. Ini mencepat aja ya. Untuk kuali kan sering saya katakan ya, kualitatif minimal itu tinggal ganti aja bagaimana ya, tambah copas judul. Minimal ini bagaimana penerapan ISAK 45 pada eh, masjid bla 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 bla. Tinggal kopas judul aja. Boleh nggak ditambahin? Boleh, terserah. Tapi intinya jangan keluar dari konteks judul, dari fokus penelitian. Jangan keluar, ya, jangan keluar dari fokus penelitian. Kalau kuantitatif lebih gampang lagi. Kuantitatif, rumus masalah tinggal ganti. Apakah X1 ya berpengaruh, kalau dia banyak X, berpengaruh signifikan terhadap Y pada titik-titik. Ini sesuaikan dengan kerangka pemikiran. Nah, panah-panah tadi gitu kan, setiap panah yang kita buat, kita harus jadikan menjadi suatu rumusan masalah. Oke, nah satu lagi yang penting nih, kalau untuk di bab 2 ya, bab 2 dalam penelitian kuanti harus ada grand teori. Apa grand teori? Teori utama yang digunakan untuk membangun model penelitian atau kerangka berpikir. Cukup satu aja. Caranya seperti apa ya? Tinggal dicari artikel-artikel yang bagus. Biasanya dia menampilkan apa grand teorinya gitu kan. Gitu kan untuk yang penelitian-penelitian ini. Ini kalau ini udah diikuti, maka eh, tidak ada lagi alasan saya untuk tidak meng-ACC di seminar proposal kan. Jadi sebetulnya kan sederhana gitu kan. Sederhana dan gampang. Ini saya sampaikan poin-poinnya aja, selebihnya kan hanya teknikal kan. Misal ya catatan kaki ya jangan salah gitu kan. Ketelitian harus ada. Seorang peneliti itu harus teliti dan harus teliti, dibaca dan dibaca terus kan. Dan kutipan juga harus penting kan. Yang kita ambil teorinya kita kutip. Terus di kuantitatif sering itu ya, sering di kuantitatif itu waktu membangun operasional variable itu nggak dikutip. Waktu mengambil studi relevan baik kuanti atau kuali harus dikutip gitu kan. Artinya sumbernya disampaikan. Jadi dengan operasional variable kan, ada kan operasional variable. Nah itu wajib ada definisi ya. Itu kan variabel kolomnya ya. Definisi variabel, indikator variabel, dan pengukuran gitu kan. Nah, untuk yang eh, definisi variabelnya harus dari buku atau undang-undang kan. Ini boleh dari artikel. Oke, ini harus ada gitu dibuatkan kutipannya. Jadi jangan nggak ada kutipan gitu kan sehingga variabel yang kita gunakan itu benar ada teori atau definisinya dari buku kan. Sehingga itu layak kita jadikan jadi suatu variabel. Jadi kalau nggak ada teorinya nggak bisa kita jadikan variabel. Indikator boleh kita ambil dari artikel yang relevan. Tapi pastikan artikel itu berada pada tatanan yang bagus. Minimal Cinta 3 lah. Jangan OJS gitu kan. Oke ya. Jadi itu kayaknya ini nggak ada tambahan kan. Ada yang tambahan ngelis nggak ini kan. Kalau ada kita waktunya juga habis. Intinya lebih sama lah itu kan. Intinya juga nggak jauh berbeda gitu kan. Ini sama-sama. Ini kan sama ini kan tentang zakat sama kayak tadi kan bedanya hanya di ini isaknya 35 ini PSAK ya.
Nah, ini kan juga sama, ini nomor 9 tadi udah kan. Oke ya, saya pikir itu silakan eh, tetap diproses, tetap banyak membaca, banyak memahami, itulah kuncinya ya. Kunci kesuksesan dalam penelitian adalah literatur review aja, mau kuantitatif mau kualitatif kan. Oke, baik, saya tunggu hasil revisi terbaiknya, karena jujur saya tidak mereview satu persatu gitu kan. Yang penting adalah saya mencoba mereview atau membimbing cara berpikir si peneliti ya. Kalau berpikirnya udah benar, baik secara kuali dan kuantitatif, maka apapun yang ditulisnya itulah akan benar. Jadi kita harus punya prinsip yang kalau berpikir kita benar, ya itu pertahankan. Tapi mempertahankan itu bukan ngotot ya, kita juga harus melakukan suatu kaedah-kaedah yang ilmiah. Kalau misalnya ada masukan nanti ya kita, kalau kita punya suatu teori yang kuat ya itu dibela. Jangan ganti ikut, ganti iya. Apalagi di ujian skripsi. Kalau di seminar proposal, kenapa pembimbing harus ikut? Karena pembimbing juga harus menyamakan persepsi ya. Tapi kalau ujian akhir nggak, ujian skripsi atau munakasah, pembimbing nggak ada nggak apa-apa. Cuman hati-hati, jangan sampai merubah fokus. Baik secara kualitatif, kalau ganti fokus ya ganti semua. Apalagi kuantitatif, fokusnya adalah di variabel, fokus utama dan fokus pendukung ya. Jadi kalau variabelnya ganti ya ambil semua itu kan. Tapi ya makanya di awalnya jangan sampai kita salah langkah sehingga kita dalam fight, dalam berjuang sampai akhir berada pada cara berpikir yang benar kan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada yang kurang. See you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.